Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat salamnya semoga terlimpah curah keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, setiap manusia yang bernyawa ini tentunya pasti akan merasakan kematian. Dalam kehidupan ini yang namanya kematian itu hanya satu kali, dan kehidupan itu dua kali. Jadi ada kehidupan sebelum mati, ada kehidupan lagi setelah mati. Kemudian setelah kita meninggal atau mati, maka semua apa yang kita miliki ketika kita hidup di dunia ini semua kita tinggalkan. Tidak ada yang mengikuti kita. Bahkan dalam hadis Rasul disampaikan yatba'ul zanazah salasatun fayarji'ani isnain wa yasbutul wahid. Jadi ketika jenazah itu dibawa ke tempat pemakaman, maka akan diikuti oleh tiga perkara. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal kita. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, idza matat nu adamain qata amalu. Apabila manusia nanti mati, maka putuslah semua amalnya. Jadi tidak akan bisa beramal lagi si jenazah ini, si mayit ini ketika sudah mati. Tapi disampaikan illa min salasin, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah ilmin yantafi'u bi. Yang pertama shadaqatin jariyatin, yang kedua ilmin yantafi'u bi, yang ketiga adalah waladin sholihin yan'ula. Jadi yang tadinya manusia ketika sudah meninggal, sudah mati, ini tidak bisa beramal. Jadi tidak ada amal yang bisa ia rasakan ketika di dalam kubur kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, bersedekah. Sedekah dalam kebaikan, sedekah dalam tempat-tempat ilmu, madrasah, pondok pesantren, tempat ibadah, masjid. Itu nanti ketika kita meninggal, ketika kita mati, maka sedekah itu akan terus mengalir kepada kita sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita ada di dalam kubur,
tetapi kita selalu mendapatkan pahalanya mengalir terus ke alam kubur kita. Yang kedua adalah ilmun yang tafi'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu sekalian, jadi pengetahuan kita, ilmu yang kita miliki tentang kebaikan kita amalkan. Tahu wajib nutup aurat, kita amalkan. Kita tahu wajib sholat, hukumnya kita amalkan. Tahu kewajiban seorang istri berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada suami terutama, kita amalkan. Itu namanya ilmu yang tafi'u atau ilmu yang tafi'u. Ketika sudah kita amalkan, maka kita ajak keluarga kita untuk mengamalkan bersama-sama. Syukur bisa kita sebarkan kepada orang lain, baik tetangga atau masyarakat. Ini pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Makanya ketika kita mempunyai ilmu ini tidak boleh kita sembunyikan, harus kita sampaikan, harus kita sebarkan. Karena li'anna katimal ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu jamaah hadirin rahimakumullah, yang ketiga, golongan manusia yang kelak di alam barzakh, di alam kuburnya akan selalu ditemani dengan amalnya terus menerus, yaitu waladin solihin, mempunyai anak yang anak itu selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, waladin solih. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah jariah pada saat ini, kita bukan ahli ilmu, tetapi semua kita ini mempunyai anak. Maka anak-anak kita inilah kita didik bersama-sama untuk menjadi seorang anak yang soleh. Untuk mempunyai anak yang soleh, para jamaah sekalian, ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Harus ada pendidikan. Dari sebelum lahir anak itu sudah dididik. Bagaimana cara mendidiknya? Dengan perilaku orang tuanya. Maka jangan harap kalau kita pengen punya anak soleh, tetapi perilaku kita salah. Kita nggak senang sama orang-orang baik, kita nggak senang sama orang-orang soleh, kita benci dengan ulama. Ya bagaimana kita mau mempunyai anak yang soleh? Padahal anak soleh itu adalah merupakan income, merupakan simpanan. Makanya jangan mengeluh para ibu sekalian memberi biaya untuk pendidikan anak kita ini. Kita sekolahkan, kita pesantrenkan, kita didik yang baik dengan tujuan besok anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang nantinya kelak akan menemani kita di alam kubur kita. Amin ya Allah ya Rabbal